Saya sudah pernah menjelaskan bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Word ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat dokumen baru di Microsoft Word, kemudian menyimpan file, kemudian membuka file. Nah, jadi kalau kita untuk mengingat pembelajaran kita sebelumnya untuk membuka aplikasi Microsoft Word, teman-teman bisa ketikkan di sini ya salah satunya. Nah, ketikkan saja Word. Nah, ini dia. Kemudian teman-teman untuk membuat dokumen baru, kita bisa pilih blank dokumen. Saya klik. Nah, seperti ini ya. Jadi inilah dokumen baru. Nah, kalau seandainya kalian sudah mengetik, misalnya kalian ketikkan seperti ini ya. Nah, misalnya seperti itu. Teman-teman ingin buat dokumen baru lagi, nah, ya teman-teman bisa menekan Ctrl N ya. Nah, Ctrl N. Nah, ini dia dokumen yang pertama tadi belum tersimpan ya teman-teman. Nah, ini dokumen yang kedua yang sudah di Ctrl N, maka dia akan menjadi dokumen baru. Atau teman-teman bisa membuat dokumen baru dengan mengklik file kemudian new ya, seperti itu ya, boleh. Kemudian atau teman-teman bisa melalui quick access toolbar ini ada pilihan new. Nah, ini dia, klik aktifkan ya. Nah, ini dia, teman-teman bisa klik. Nah, ini membuat dokumen baru juga. Nah, jadi ada 3 dokumen, dokumen pertama, dokumen kedua, dan dokumen ketiga. Kita close saja yang dokumen ketiganya. Nah, ini yang dokumen pertama ya teman-teman ya. Di sini sudah ada dokumen yang kita ketik ya, misalnya nama Andi Susilo seperti itu ya. Nah, di sini tertulis di title bar yang sudah saya jelaskan kemarin, tertulis dokumen 1, berarti file ini belum kita simpan ya teman-teman. Apabila tertulis dokumen 1, berarti file itu belum tersimpan. Biasanya kalau sudah file tersimpan ada namanya di atas ini ya. Nah, untuk menyimpan filenya, teman-teman bisa lakukan dengan cara klik tombol ini ya, itu save, atau dengan menekan Ctrl S ya, Ctrl S. Apabila icon save ini tidak muncul, misalnya saya hilangkan seperti ini, nah, save-nya kan hilang kan, teman-teman bisa klik quick access toolbar ini, kemudian pilih save ini. Nah, ini dia, teman-teman bisa klik, maka dia minta save as, dimana mau disimpan. Teman-teman bisa klik misalnya disk PC ya, saya simpan di disk PC. Nah, ini lokasinya. Di sini ada file name-nya, teman-teman bisa tinggal isi. Kalau teman-teman buat folder sendiri, teman-teman misalnya buat folder sendiri ya. Saya klik di D, misalnya saya buat di sini foldernya ini, misalnya udah saya buat folder rahasia. Seandainya belum teman-teman buat foldernya, teman-teman bisa klik new folder. Nah, ketikkan saja sini misalnya file Word ya. Double klik boleh. Nah, ini dia. Kemudian ketikkan namanya di sini. Lalu klik save. Ya, lalu klik save. Nah, itu dia cara yang pertama. Kembalikan klik ini. Cara yang kedua, teman-teman bisa klik file kemudian pilih save. Ini cara yang kedua ya. Kemudian pilih lokasinya yaitu disk PC. Nah, langsung di sini cari foldernya, misalnya D ya. Tadi kita sudah buat foldernya. Teman-teman tinggal pilih foldernya. Misalnya pilih foldernya, misalnya file Word. Nah, langsung file name-nya ketikkan di sini. Kemudian klik tombol save. Itu cara yang kedua. Saya klik yang ini untuk kembali. Cara yang ketiga tadi tekan Ctrl S di keyboard. Ctrl S langsung ya. Ctrl baru huruf S secara bersamaan di keyboard. Setelah ditekan tombol Ctrl S, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, sama ya macam tadi ya. Teman-teman pilih di PC, kemudian nanti cari foldernya. Misalnya di file Word. Oke, ketikkan namanya di sini lalu klik tombol save as. Ya. Kemudian cara yang berikutnya, cara yang keempat, teman-teman bisa klik file, kemudian save as, yang ini. Klik save as, kemudian disk PC.
Nah, sama ya. Nah, sama, nanti saya beri perbedaannya apa beda save as dengan save ya. Tapi kotak dialognya itu tetap sama di sini ya. Kita isikan, cari foldernya, kemudian isikan nama filenya di sini, kemudian klik tombol save. Berikutnya, cara yang berikutnya adalah cara yang kelima. Ya, cara kelima teman-teman bisa tekan F12 di keyboard. Kalau seandainya tidak bisa F12, dibarengi dengan Fn baru F12. Tapi laptop saya ini bisa F12 langsung, seperti ini. Langsung muncul file name save as tipe-nya muncul seperti ini. Ya. Nah, ini dia. Jadi tinggal pilih foldernya di mana, diletakkan foldernya. Teman-teman letakkan tadi di D, kemudian file apa tadi? File Word. Nah, ini tinggal isi nama filenya, kemudian save. Nah, itulah caranya ya teman-teman. Ada berapa tadi? 5 cara. Jadi apa perbedaan save dengan save as? Teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya save itu ya, kita buat save aja, klik ini ya. Ini save ya. Atau Ctrl S ya. Saya klik icon ini, kemudian di PC saya simpan ya. Ini saya simpan di D tadi ya, file Word. Ini ketikkan misal namanya latihan pertama ya, latihan 1. Kemudian save. Nah, di sini muncul di title barnya muncul latihan 1 ya. Nah, kalau teman-teman pilih ini kembali, save ini, dia tidak ada mengalami perubahan ya. Tapi seandainya teman-teman tambahkan teksnya, misalnya kelas ya, nah, misalnya seperti ini ya, 9A. Nah, di sini teman-teman bisa Ctrl S, juga tidak mengalami perubahan. Tetapi dia akan menyimpan yang terakhir kali ya. Terakhir kali teman-teman ketikkan kelas 9A, maka dia nyimpan itu ya. Nah, dia tapi nggak ada perubahan. Nah, itulah kalau menggunakan icon ini atau menggunakan file save. Berbeda dengan kalau teman-teman menggunakan save as atau menekan tombol F12 di keyboard. Contohnya saya berikan file save as. Nah, di sini di PC, kemudian saya pilih lokasinya yaitu file Word ini. Nah, ini harus minta ganti file baru ya, namanya berbeda. Nah, kalau sama nanti ditimpa, berarti misalnya latihan 2. Jadi saya save, maka nanti ini berubah menjadi latihan 2. Latihan pertama tadi mana? Latihan pertama tadi tetap ada. Nah, latihan pertama tadi tetap ada. Kita bedakan ya, misalnya alamat saya tambahi di latihan 2 ini. Jalan Durian. Kemudian saya Ctrl S. Nah, nanti yang terakhir kali disimpan yaitu sampai alamat. Jadi 3 item ini yaitu nama, kelas, dan alamat. Jadi yang latihan pertama tadi sampai kelas saja yang akan disimpan. Nah, itulah beda antara save dengan save as. Kalau save as dia mengganti nama filenya. Kalau seandainya disamakan juga nama filenya, maka dokumen yang pertama tadi akan ditimpa dengan dokumen yang baru. Nah, itu kalau kita menggunakan save as dengan nama file yang sama. Kalau Ctrl S dia akan langsung timpa, tidak perlu minta konfirmasi dialog bahwa filenya akan diganti namanya, langsung ditimpanya. Jadi dokumen yang terakhir, yang ketikan yang terakhir itu yang disimpan. Yang pertama kalau menggunakan save ya pasti tidak tersimpan karena tertimpa dengan dokumen yang terakhir kali kita buat. Nah, itulah perbedaannya ya teman-teman. Nah, untuk membuktikannya teman-teman bisa pilih file ya, kemudian open. This PC ini adalah untuk membuka file yang telah kita simpan ya di PC. Nah, di sini ada 2 kan? Itulah tadi yang saya katakan. Ini latihan 1. Kalau saya klik latihan satunya, nah ini dia. Sampai kelas saja. Alamat tadi berada di latihan 2 karena saya save as tadi ya.
Nah, kalau teman-teman lihat di latihan 2 saya sini ya. Ini udah ada ya. Ini saya tutup aja dokumen 2 ini. Ini latihan 2. Ini dia. Sampai alamat. Itu membuka file cara pertama dengan klik file, tadi open ya. Kita membuka file yang telah kita simpan. Yang kedua, cara yang kedua teman-teman bisa menekan secara berbarengan, yaitu Ctrl O di keyboard. Ini juga open, sama. This file, this PC maksud saya. Pilih filenya. Pilih filenya, double klik aja boleh, klik sekali boleh, baru klik tombol open juga boleh. Misalnya latihan 1 seperti itu ya. Itu cara yang kedua untuk membuka file. Cara yang ketiga, teman-teman bisa klik file explorer ini, yang kuning. Kita klik, double klik. Muncul langsung seperti ini. Cari lokasinya di mana. Lokasinya di D, kemudian pilih file Word. Ini dia. Cari filenya, misalnya latihan 2. Saya double klik aja. Ini dia latihan 2. Itulah cara untuk membuka file. Ada 3 tadi ya teman-teman. Langsung dari sini file, kemudian open ya, atau menggunakan short key ya, yaitu Ctrl O, atau menggunakan file explorer. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, teman-teman bisa menggunakan icon yang berada pada quick access toolbar ya. Yang ini teman-teman bisa aktifkan ini, klik open-nya, maka di sini aktif. Langsung klik open, kemudian di PC. Ini dia teman-teman, langsung double klik saja filenya. Oke, itu adalah cara yang keempat. Adapun cara yang kelima, apabila kita ingin baru mengetikkan file kita, dia akan namanya istilahnya recent document. Kita akan membuka file yang baru saja kita ketik. Ini namanya recent document ya, bukan yang udah kita yang udah lama-lama, tidak, yang baru-baru kita ketik gitu ya. Itu ada di recent document. File, open, double klik, kemudian di PC. Di sini aja langsung. Ini langsung muncul di sini. Jadi file, open. Di sini juga bisa, di sini juga bisa. Di sini langsung muncul, di recent juga bisa nih. Ini yang baru-baru kita ketik, kita buka, masih ada di sini di recent ya, recent. Kalau ini yang baru saja, di PC ada di sini. Seperti ini ya. Ini baru sebentar ya, baru tadi yang kita ketik. Di recent juga yang agak-agak lama sedikit masih ada, tanggal 29 bulan 3 ya, seperti itu ya. Masih ada ya. Yang baru kita ketik pun ada nih di atas today hari ini. Itu cara recent dokumen ya, membuka secara recent dokumen. Teman-teman bisa klik, double klik aja nih, terbuka. Itu cara recent dokumen. Nah, saya rasa cara membuat dokumen baru, kemudian menyimpan dokumen, kemudian membuka dokumen sudah saya jelaskan secara terperinci. Semoga video ini bermanfaat bagi pemula yang ingin belajar Microsoft Word. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.